Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, Abu Ibu yang kami mulia, pengurus GPS, para pemuda pecinta jamaah subuh yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam kesempatan yang singkat ini kembali kita mengkaji ulang beberapa ramalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sudah terjadi atau belum? Coba kita membuka mata kita sekaligus membuka mata hati kita untuk merenungkan kembali beberapa hadis Rasulullah yang berkenaan dengan beberapa ramalan yang diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang hidup pada akhir zaman. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Saya fi 'ala nasi zaman takhluqu sunnati fihi kama yakhluqu thawbu 'ala al-abdan." Akan datang suatu masa di atas umatku di mana ketika itu sunnah itu akan menjadi usang seperti usangnya pakaian pada tubuh manusia. Wa tahsul bid'ah, kata Rasulullah, dan banyaklah lahir ketika itu bid'ah ciptaan jelek daripada manusia. Faman taba'a sunnati fihi sara ghariban wa baqiya wahidan. Dan siapa saja ketika itu mengikuti sunnahku, kata Rasulullah, maka hidupnya akan sendiri dan tidak memiliki teman. Wa baqiya wahidan, kekal dalam kesendirian. Wa man taba'a bid'atan nas. Dan siapa saja yang mengikuti bid'ah manusia, ciptaan jelek daripada manusia, wajada khamsina sahiban aw akthar, kata Rasulullah, dia itu akan memiliki 50 sahabat bahkan lebih, kata Rasulullah. Artinya Rasulullah meramalkan akan bersama masa di hati umat di mana bahwa dia yang sunnah dan berpegang Nabi akan usul, sunnah dan akan berusin dan dia berubahnya di atas manusia. Ketika baju itu usah, tentunya baju itu akan digunakan oleh pemiliknya. Watah usul bid'ah yang lelaki bahwa bid'ah ciptaan daripada manusia. Seorang yang ikut bid'ah tersebut, dia itu akan memiliki teman yang banyak. Siapa saja yang mengikuti sunnah, dia akan hidup sendirian tanpa memiliki teman sahabat dalam kehidupan dunia. Ini orang anak Rasul. Coba kita renungkan hadirin sekalian, telah terjadi atau tidak? Sehingga para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal mahdana ahadun afdal minna?" Apakah ketika itu tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada kami? Rasulullah menjawab, "Bala, manda." Ulama ramai bahwa bahkan aulia pun mandangna, orang-orang yang taat kepada Allah pun ada. Mereka yang senang gemar terhadap sunnah agama Allah pun banyak. Kaifa yakununa fi ya Rasulullah? Bagaimana keadaan mereka ketika itu ya Rasulullah? Bagaimana keadaan ulama bahwa ya Rasulullah ketika melihat manusia gemar dalam mengikuti bid'ah jelek manusia? Rasulullah menjawab, "Kalmihi fil ma', seperti garam di dalam air. Tadrubu qulubuhum kama yadrubu bilkul fil ma'." Antu alim bina ulama
kursi dagangan kursi di dalam ia tubuh yang berbakani. Kaifa yahfaduna dinahum ya Rasulullah? Bagaimana mereka para ulama menjaga agama-agama mereka, mensiarkan sinar agama Allah? Kan jawab filiyadi jawab Rasulullah, sama bandingkan dengan aku diatur pada jalan berdua. In wada'ahu qasiha, menyeru aku tersebut dapat diatur maka akan padam. Wa in amsakahu wa asara ahrakalian, bila mana aku tersebut dapat diatur pada bahkan tergam keluar ahrakalian tutup pada. Coba kita renungkan ramalan tersebut sudah terjadi apa? Kita kadang berbunga, bak bunga anak sudah kadang bak bunga yang lain. Apakah kebanyakan mereka cinta kepada sunnah Rasulullah? Apakah mereka lebih cinta kepada bid'ah ciptaan musuh daripada manusia? Lebih senang kepada sinar agama atau lebih senang kehendak agama? Nyawa bak bunga nyawa. Sawala takkan jamaah subuh bak bunga ngan mulut temut yang sana semua. Sawala orang yang ikut pengajian dalam setiap majelis surau menasab daripada orang yang terledor pada tempat-tempat wifi. Sawala orang ikut majelis ta'lim dengan nonton bola bahkan taruhan perjudian. Sawala orang yang dengar dakwah dibandingkan dengan yang nonton konser ramai. Rupanya ramalan Rasulullah tak terjadi itu, tak terjadi hal itu. Rupanya umat Islam akan sangat lebih cinta kepada bid'ah ciptaan jelek manusia ketimbang sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan ulama di dalam masa yang begini? Terkadang mereka hanya berani mengungkapkan sebuah kebenaran dalam majelis yang tertentu, menyatakan di tegak dan tegak hafalan masalah yang lupa atau lupa kata dalam hukum. Ramalan Rasulullah akan terjadi. Jika dalam hadirin sekalian yang berbahagia, berapa banyak masyarakat Aceh yang mulai menjauhkan diri dengan ulama Cikatan. Mereka tidak lagi menjadikan ulama sebagai panutan. Mereka tidak lagi menjadikan pendapat ulama sebagai rujukan. Bahkan kebanyakan masyarakat ada terprovokasi buah yang berbahagia ketika musuh menjadi maki ulama. Ikut bahwa dia musuh Islam dikenal ulama itu ikut tenang. Bahwa dia musuh Islam fitnah ulama dan ikut fitnah. Nyawa berdasar hilang hati kepingan. Bukan suatu hal yang mustahil yang akan membunuh ulama Aceh. Itulah masyarakat Aceh itu sendiri membuat yang berbahagia. Menyatakan dengan keadaan demi keadaan, nyawa mulai terjadi hal yang mustahil. Tak mulai terjadi. Ramalan Rasulullah yang pertama terjadi itu. Kebanyakan katanya umat Muhammad, kebanyakan katanya yang mengakui umat Islam, bukan malah lebih mencintai sunnahnya Rasul, melainkan lebih mencintai bid'ah ciptaan jelek daripada manusia. Yang kedua, Rasulullah juga pernah meramalkan. Bagaimana ramalan Rasulullah? Yusiku an tada'a alaikumul ummah kama tada'a akadatu ala asra'atiha. Akan datang suatu masa di atas umatku, kata Rasulullah, yusiku an tada'a alaikumul ummah, akan suatu masa di atas umatku di mana bahwa dengan keadaan umatku akan dirubah-rubah. Kama tada'a akadatu ala asra'atiha, lagi untuk yang rupah-rupah makanan di kehidangan kebutuhan yang berbahaya. Orang menirupah asal dapat tersebut orang yang begitu yang tanam orang demikian ini
Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Apa minnah illa tajma'u ya Rasulullah?" Untuk umat Islam apa kalian tidak apa ya Rasulullah? Sehingga dirubah umat Islam. Dia Yahudi bagaimana cara kita ikut Yahudi, Nasrani kita ikut Nasrani, agama yang lain juga demikian. Ubah. Ketika Yahudi berkata, yang masyarakat kusum milik non, itu oleh Nasrani punya kusum baru milik katanya betul nama tapi belum. Merubah membuat yang berbahaya. Lalu sahabat bertanya, apakah ketika itu umat Islam sudah sedikit untuk bahwa terjadi ramai dari umat Islam? Menjawab Nabi bahwa balakan umat ini berkata, tidak bahwa dia bukan hanya ramai bahkan cukup jauh. Indonesia umum umat Islam. Aceh 90% umat Islam. Dunia penuh dengan umat Islam. Tapi tinjauan kualitas tidak ada lagi kualitas. Ramai tertarik umat Islam sudah dinakan. Akan tetapi walakinnakum butaan kausais sayyin. Banyak mereka umat Islam ketika itu tak ubahnya seperti banyaknya buih di lautan. Terombang-ambing di tengah-tengah lautan, terhempas menerbang. Handali kekuatan hukum yang berbahaya, hukum pertama handali hukum persatuan dan kesatuan kaum lain ada ramai cukup ramai belah artimu fitnah barat artimu tentang fitnah baru tentang persatuan handali ramai cukup ramai. Umum masyarakat Aceh Islam itu umum, jangan ada umum. Akan tetapi walau kebanyakan umat Islam ketika itu umat Islam tidak lagi memiliki kekuatan. Bahkan kata Rasulullah, wala yazi'anna min suduri 'abdikumul mahamatan. Karena kata bahwa hanya persatuan dan kesatuan menjauh dari Allah Ta'ala dalam hati-hati musuh dan rasa ketakutan terhadap diri kita. Ramai kata dari umat Islam di Indonesia, nah ya tapi dari umat Islam di Kuwait umum dari dia umat Islam itu kedua, nah ya tapi ada yang jawab di bagaimana tu aja kami apa? Jawabnya menyamasa Rasulullah golong pasukan Nabi di hadapan musuh ratusan kilometer diliput. Kamu bayar bahwa pasukan Rasulullah akan terus dekat seperti kami yang berbahagia. You know what kita berhadapan bertatap muka dengan para kafir ikan tembak. Nah ya, bagaimana dikatakan kafir itu berdua lam hati dan menyebabkan oleh Allah Ta'ala satu-satu wala yakdifanna fi sudurikum wala yakdifanna dan sungguh menetapkan oleh Allah Ta'ala fi qulubikumul wahna dalam hati-hati dan dahulu Islam satu-sifat yaitu sifat wahna. Itu juga dikatakan dalam hati umat Islam dawainya ada sifat wahna. Lalu para sahabat bertanya, "Man wahyu ya Rasulullah?" Berasa berwarna ya Rasulullah. Hubbud dunya wa karahatul maut. Terlalu cinta kepada dunia dan sangat takut kepada kematian. Kebanyakan umat Islam sekarang sangat cinta kepada dunia dan sangat takut kepada kematian. Pangkat ya kematian, ngomong ketika ada berdoa. Pangkat ya kematian, baru buat hormat kepada. Pangkat ya kematian, promokan bermudah. Pangkat ya kematian, pangkat bermudah. Itu pula dikatakan kebanyakan umat Islam sekarang sangat cinta kepada dunia. Maka fasilitas dunia ini dari umat Islam kami. Jika dalam berkuah dakwah kafir dan menyonata lagi dakwah dari umat Islam. Setiap tahunnya bahkan hampir setiap bulan kita menjadikan dakwah di masjid, musalla, surau dan sebagainya. Lama Ramadan di mana dakwah
sebagai dinomakam lain buka Facebook melihat dakwah mereka, Twitter, WA dan sebagainya membaca dakwah mereka. Dakwah kepada hanya itu, lihat bahwa dakwah umat Islam bukan dakwah dari dan dakwah dari itu. Jadi nilai yang berbahagia. Tanu dari itu pula dengan rupanya umat Islam sekarang lebih mengutamakan kehidupan dunia, lebih mencintai dunia ketimbang kehidupan akhirat. Makanya dibuka fasilitas dunia. Jika dan di tempat-tempat makin yang dasar oleh non-Muslim yang di dalam para Muslim itu, mulai yang gereja, yang wisata, karena Muslim itu Muslim bukan Muslim yang punya tempat apa yang punya benar Muslim. Nah beda anak itu yang berbahagia. Pada Ramadan yang kedua pun sudah terjadi hadirin sekalian yang berbahagia. Dan Ramadan yang kedua, gedanya umat Islam dijadikan kaladir makanan buah dan bidai. Gedanya umat Islam akan dijadikan sebagai budaknya kafir. Nasabah tergantung. Orang-orang nasabah hadirin sekalian yang berbahagia. Nah, pengalaman Nabi sahabat pun berpegang pada ramalan Rasulullah, la tattabi'una sanana allati min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta law dakhalu min juhadil tabbin la tabi'uhu. Sungguh mereka itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum mereka. Sehingga kata Rasulullah, andai kata orang-orang sebelum mereka masuk di dalam lubang tanah dan tapak temuh, sungguh mereka pun akan mengikuti masuk dalam lubang tanah. Menyembah tanah itu, sungguh kebanyakan mereka umat Islam telah mengikuti budaya-budaya orang-orang sebelum mereka. Seandainya orang-orang sebelum mereka masuk dalam lubang tanah, andai kata ulung-ulung si gondong gedenya gulung lang lubang luhung kungko, latamak tubuh gedenya pun ikut lubang lang lubang luhung kungko. Nyodok tingkat kepada Rasulullah. Sehingga hadirin sekalian yang berbahagia, para sahabat pun fakulna al-Yahuda wa Nasara ya Rasulullah. Yang kawan dan maksud ulung-ulung sikot-sikotan mereka itu Yahudi dan Nasrani. Jawab Nabi, man huwa alaihi maksud. Coba kita renungkan dalam untuk untuk mulai ikut budaya Yahudi dan Nasrani. Hampir umum hadirin sekalian yang berbahagia. Upah fitnah sudah menjadi makanan keseharian. Adanya buana bodoh ibadah, buana tamaya, buana watapihan, dan buana bidah, buana benar yatim keedesan bumi, bahkan ketepuan yatim dengan anak mereka yang namanya yatim di anak mereka. Menyatakan dia yatim mengerti, maka sungguh akan gandak mandul, menyegadak mandul karena burung temsan dunia yatim. Ramai Rasulullah payah neraka maka yang namanya itu benar hana dong itu bahkan itu kan beramai unggahan karena menyeramai unggahan ramai asal sudah itu benar. Kenapa semua ramalan tersebut terjadi rupanya sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali manusia itu terbagi kepada 4 kategori. Bermacam model manusia ini. Yang kita kadang bertanya ini sebuah kami yang berbahagia khususnya para pemuda-pemuda pemerintah jamaah. Kita masuk dalam kategori yang mana jika dinilai itu karena yang mampu menilai diri kita adalah diri kita sendiri dan Allah Ta'ala. Kita tergolong dalam kategori yang mana? Yang pertama kata Imam Ghazali ar-rajul ia dari wajah dari anak ia dari. Yang pertama manusia yang adil, manusia yang berilmu, manusia yang memiliki pengetahuan,
wajah dari anak dan dia mengetahui dirinya bahwa sesungguhnya dirinya itu berilmu. Nyawa seperti ulama yang diikutkan dari ulama yang berbahagia. Inilah orang-orang yang kata Imam Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, rajulun ta'allam wa 'allama wa 'amila ilmahu. Itulah mereka-mereka yang senantiasa mempelajari ilmu, mengajarkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Nyokurunyo yang diikutkan ulama, nyokurunyo yang dijadikan sebagai panutan dari ulama, nyokurunyo yang dijadikan sebagai tempat rujukan ilmu pengetahuan. Inilah mereka yang kita berikan kepada para ulama. Memang berilmu dan mengetahui bahwa dirinya itu berilmu. Artinya lihatlah ilmunya, betul-betul berbagi ilmunya, tak berdiri betul-betul ilmunya, betul amalkan ilmu tersebut. Inilah ulama yang sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasulullah warasatul anbiya. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Manusia yang berilmu akan tetapi dia tidak memahami bahwa dirinya itu berilmu. Nah, ilmunya itu gede-gede yang salah, gede-gede yang dosa. Akan tetapi seolah-olah dia itu tidak tahu. Artinya, kata ulumnya ada jauh karena itu. Ilmu yang akan tetapi buat dan surau lagi anak ilmu. Nyoman tahu gaji mudah untuk ingat, mudah kita kembalikan mereka itu pada tempat yang sebenarnya. Ilmu yang kanan, gebuk yang kanan. Hanya masalah. Dari lain menyebutkan muda dari pengurus BPS kembali ikut jamaah sunnah dan sebagainya. Menyebutkan kelompok tua dari kelompok SMF kembali mereka ikut jamaah sunnah dan sebagainya. Yang ketiga, walayat rajulun layat, orang yang tidak berilmu. Wayat anak layat, dan dia itu memahami yang bahwa dirinya itu tidak berilmu. Karena makanya luhana ilmu betul-betul bahana ilmu yang mudah untuk kapingan mudah kita kajarkan, mudah kita kembalikan beliau itu kepada sebuah kebenaran karena beliau memahami yang bahwa dia tanpa pengetahuan. Yang paling bahaya yang betul rajulun la yadri wa yadri wala yadri annahu la yadri. Yang paling bahaya orang-orang yang tidak memiliki ilmu dan dia itu tidak mengetahui yang bahwa dirinya itu tidak berilmu. Artinya luhana ilmu itu kita ilmu, luhana ilmu itu kita ilmu, luhana itu satu dipakai ilmu. Yang paling penyakit, yang penyakit yang paling baik dalam masyarakat. Karena burung model itu anak kota robah berbuah yang berbahagia. Sulit untuk kita robah. Kenapa demikian? Ketika kita mengajak kepada sebuah kebenaran kejauhan, untuk dua yang baik kepada itu. Model dengan anak model yang hancur tuh yang tahu anak buah tapi mana baik berbuah. Pada itu nyok penyakit masyarakat kali ini. Maka dengan para ulama Rasulullah yang telah saya sampaikan tadi sudah terbukti, sudah terjadi akibatnya pada satu kebanyakan umat Islam sekarang sok padahal tidak tahu, sok mengerti padahal tidak mengerti, sok berilmu padahal jangankan berilmu, tempat untuk ilmu hanya untuk mengilmu yang tidak itu. Artinya sok ulama pada ulama yang tahu, sok pandai pada ilmu yang tak. Nyo itu bahaya. Maka betul-betul senantiasa wanti-wanti dalam setiap pengajian, dalam setiap ceramah dan dakwah. Jangan kita mencuri pakaian yang ulama apabila kita bukan ulama. Artinya kan hanya pakai serban, pakai uang adalah ilmu. Kan hanya pakai uang dalam kalau karena jangan kita mencuri pakaian ulama hanya kita bukan ulama. Maksudnya jangan berbicara seolah-olah kita ulama padahal kemampuan ulama kita tidak. Jangan
tertentu dan memahami sebuah pemahaman tertentu sehingga kita memberikan tanggapan tersendiri, sehingga kita memberikan jawaban tersendiri. Baik dalam surat Al-Quran dan yang nilai guru-guru yang lebih memahami karena dia pun bukan orang lain yang berilmu. Maka dengan banyak sosok berilmu penyebab dasar tubuh rupanya hanya dari Allah. Ketika kita mengenal Allah, rupanya Allah yang Maha Tahu, hilanglah kita sok tahu. Kenapa kita sok mengerti? Rupanya kita belum mengenal Allah. Rupanya Allah yang Maha Mengerti. Ketika kita sudah mengenal siapa dirinya Allah, maka hilanglah sok mengerti. Kenapa ada yang sok kaya karena tidak mengenal apa? Ketika kita mengenal Allah, Allah yang Maha Kaya, hilanglah kita perasaan sok kaya dan uang yang berbahagia. Oleh karenanya, betul ulun wasi, ulun warni karena mungkin merupakan BPS yang kedua kedatangan bulan bersama para jamaah pemuda. Yang pertama di Masjid Jami', yang kedua di Masjid Usur. Walaupun dengan dua ajaran biasa-biasa, yang juga hamba pendahulu yang biasa-biasa. Tapi mudah-mudahan dakwah ini masjid ulunlah kita berbantu sebagai ulun yang luar biasa. Bagaimana maksud? Munawulah perubahan. Cuma sebuahnya mana kita ikut-ikutan, tapi sebuah yang lain anak-anak sekalian. Artinya SMS milik kita, GPR tidak demikian, tapi jamaah setiap waktu yang juga milik kita juga cuma SMS dan GPR. Kemudian jangan terlalu berbangga setelah kita melaksanakan seluruh kebaikan, karena aku tidak tahu kita juga benar-benar apakah kebaikan yang telah kita lakukan itu diterima oleh Allah atau ditolak. Maka jangan terlalu berbangga. GPS dan Minyak Sapi, SMR dan IWR, jamaah senantiasa sedekah demikian, jangan terlalu berbangga. Karena amal kebaikan yang telah kita lakukan, kita sendiri belum mengerti dan mengetahui apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan kita berputus asa. Ketika kita pemuda-pemudi sudah terjerumus dalam berbagai macam kemaksiatan, bermurat dengan berbagai macam kesalahan, pintu membuat rasa terbuka. Allah Maha Pengampun, Maha Menerima taubat dan sekalian yang berbahagia. Begitu yang putus asa, karena kiamatnya benar dekat kiamatnya sama dengan taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Ramadan Rasulullah dan Ramadan Rasulullah, umat Islam lebih cinta kepada bid'ah jelek daripada ciptaan manusia ketimbang sunnahnya Muhammad Rasulullah, yang akan terjadi ukhuwah yang berbahagia. Yang kedua, Ramadan Rasulullah, Ramadan Rasulullah, keadaan kita yang umat Islam akan direbut-rebut seperti kafe lagi merebut makanan atau meja makan. Yang pun akan terjadi faktor akibat umat Islam lebih mencintai dunia ketimbang akhirat, lebih takut kematian daripada jihad. Yang ketiga, Ramadan Rasulullah, umat Islam kebanyakan akan mengikuti budaya-budaya kafir. Yang pun akan terjadi bahkan bahkan dalam keluarga kami memiliki buah kamu yang berbahagia. Oleh karena demikian, marilah sama-sama kita renungkan, marilah sama-sama kita introspeksi diri. Apa yang batasan kita mengikuti dunia dan hukum akan tauhid sampai dia tentunya yang negara Eropa. Mudah-mudahan berupa sama jawaban. Jadikanlah dunia ini wasulatul akhirah. Orientasi utamanya adalah untuk mencapai kenikmatan akhirat, kenikmatan yang lebih baik, kenikmatan yang kekal abadi. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kehidupan akhirat hadirin sekalian, itulah kehidupan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih kekal abadi. Mudah-mudahan nasihat singkat saya pada pagi ini menjadi bahan renungan khususnya bagi ulun sendiri, sekaligus untuk nama bukan andai bagi pemilik buah aku yang berbahagia.